warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulida Isanul Khotimah dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi kelas 1A dengan NIM 211131034. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Mu'tazilah. Yang pertama, pengertian Mu'tazilah. Yang kedua, pengertian Mu'tazilah menurut ahli ilmu kalam. Yang ketiga, arti dan asal-usul Mu'tazilah menurut para ahli. Yang keempat, tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Yang kelima, ajaran-ajaran pokok aliran Mu'tazilah. Pertama, pengertian Mu'tazilah. Kata Mu'tazilah berasal dari kata i'tizal yang artinya memisahkan diri. Salah satu aliran pemikiran dalam Islam yang banyak terpengaruh dengan filsafat barat sehingga berkecenderungan menggunakan rasio sebagai dasar argumentasi. Yang kedua, pengertian Mu'tazilah menurut ahli ilmu kalam. Versi Al-Mas'udi, menurut versi ini, kemu'tazilahan itu mula-mula menjadi sifat orang yang berbuat dosa besar, kemudian menjadi sifat atau nama golongan yang berpendapat tentang posisi orang yang berdosa besar. Golongan yang berpendapat itu disebut Mu'tazilah karena mereka membuat orang yang berbuat dosa besar jauh dari golongan mukmin dan kafir. Yang ketiga, arti dan asal-usul Mu'tazilah menurut para ahli. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa suatu hari Qatadah Ibnu Da'amah masuk ke Masjid Basrah dan duduk pada majelis Amr bin Ubaid yang disangkanya majelis Hasan Basri. Setelah menyadari bahwa ia salah masuk, ia berdiri dan meninggalkan tempat itu sambil berkata, "Ini kamu Mu'tazilah." Sejak saat itu mereka disebut kaum Mu'tazilah. Menurut Ahmad Amin, sebutan Mu'tazilah sudah ada kurang lebih 100 tahun sebelum terjadinya perselisihan pendapat Wasil bin Atha dengan Hasan Basri di Masjid Basrah. Golongan yang disebut Mu'tazilah pada waktu itu adalah mereka yang tidak ikut melibatkan diri dalam pertikaian. Golongan yang tidak ikut pertikaian itu mengatakan kebenaran tidak mesti berada pada salah satu pihak yang bertikai, melainkan kedua-duanya bisa salah satu, sekurang-kurangnya tidak jelas siapa yang benar. Yang keempat, tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Yang pertama, Wasil bin Atha. Wasil bin Atha al-Ghazal adalah pendiri aliran Mu'tazilah sekaligus sebagai pemimpinnya yang pertama. Ia pula yang terkenal sebagai orang yang meletakkan prinsip pemikiran Mu'tazilah yang rasional. Yang kedua, Al-Alaf. Nama lengkapnya adalah Abdul Huzail Muhammad bin Al-Huzail Al-Alaf. Ia sebagai pemimpin Mu'tazilah kedua di Basrah. Ia banyak mempelajari filsafat Yunani. Pengetahuannya tentang filsafat memudahkan baginya untuk menyusun dasar ajaran Mu'tazilah secara teratur. Pengetahuannya tentang logika membuat dia menjadi ahli debat. Yang ketiga, Bishr bin Al-Mu'tamir. Ia adalah pemimpin aliran Mu'tazilah di Baghdad. Ia adalah seorang tokoh aliran ini yang membahas konsep tawalud, yaitu batas-batas pertanggungjawaban manusia atas perbuatannya. Bishr mempunyai murid-murid yang besar pengaruhnya dalam penyebaran paham Mu'tazilah khususnya di Baghdad. Yang keempat, An-Nazam. Nama sebenarnya adalah Ibrahim bin Sayyar bin Hani An-Nazam. Ia adalah murid Abdul Huzail Al-Alaf. Ia juga banyak bergaul dengan para filosof. Pendapatnya banyak berbeda dengan aliran Mu'tazilah lainnya. An-Nazam memiliki ketajaman berpikir yang luar biasa. Antara lain adalah metode keraguan dan metode empirika yang merupakan cikal bakal pembaruan di Eropa. Yang kelima, Al-Jubai. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Muhammad bin Ali Al-Jubai. Sebutan Al-Jubai berasal dari tempat kelahirannya, yaitu tempat bernama Al-Juba di Iran. Al-Jubai adalah guru Imam Al-Asy'ari, tokoh utama aliran Ahlus Sunnah. Ketika Al-Asy'ari keluar dari barisan Mu'tazilah dan menyerang pendapatnya, ia membahas tafsiran Al-Quran banyak diambil oleh Al-Zamakhsyari. Yang keenam, Al-Khoyat. Abu Husain Al-Khoyat termasuk tokoh Mu'tazilah Baghdad. Bukunya yang berjudul Al-Intisar berisi tentang pembelaan aliran Mu'tazilah dari serangan Ibnu Ar-Rawandi. Yang ketujuh, Al-Qadhi Abdul Jabbar. Ia diangkat menjadi kepala hakim oleh Abdul Abbad. Di antara karyanya yang besar adalah ulasan tentang pokok-pokok ajaran Mu'tazilah. Yang kedelapan, Al-Zamakhsyari. Nama lengkapnya adalah Zarullah Abdul Qasim Muhammad bin Umar. Ia dilahirkan di desa Zamakhsyar, Iran. Ia terkenal sebagai tokoh dalam ilmu tafsir nahwu dan paramasastra. Ajarannya hidup pada masyarakat kemunduran aliran Mu'tazilah, namun ia mampu berprestasi baik dalam bidang ilmu maupun dalam jabatan kenegaraan.
Yang kelima, ajaran-ajaran pokok aliran Mu'tazilah. Ada 5 ajaran pokok yang menjadi prinsip utama aliran Mu'tazilah. 5 ajaran pokok tersebut adalah: yang pertama, at-tauhid atau kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Ajaran yang paling penting dari kaum Mu'tazilah adalah at-tauhid atau kemahaesaan Allah. Bagi mereka, Allah baru dapat dikatakan Maha Esa jika ia merupakan zat yang usik, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Oleh karena itu, kaum Mu'tazilah menolak paham antropomorfisme, yaitu paham yang menggambarkan Tuhan menyerupai makhluknya. Mereka juga menolak paham beatific vision, yaitu pandangan bahwa Tuhan dapat dilihat oleh manusia. Yang kedua, al-adl atau keadilan. Bagi Mu'tazilah, paham ini mereka munculkan karena ingin mensucikan perbuatan Tuhan dari persamaannya dengan perbuatan makhluk. Hanya Tuhan yang berbuat seadil-adilnya. Tuhan tidak mungkin berbuat zalim. Yang ketiga, al-wa' wal wa'id. Kaum Mu'tazilah yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan pahala dan akan menjatuhkan siksa kepada manusia di akhirat kelak. Bagi mereka, Tuhan tidak dikatakan adil jika ia tidak memberi pahala kepada orang yang berbuat baik dan tidak menghukum orang yang jahat. Yang keempat, manzilah bainal manzilatin, yaitu posisi di antara dua posisi. Prinsip keempat ini juga erat kaitannya dengan prinsip keadilan Tuhan. Pembuat dosa besar bukanlah kafir, karena mereka masih percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi mereka bukan pula mukmin, karena iman mereka tidak lagi sempurna. Yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru berbuat baik dan melarang berbuat buruk. Mengenai hal ini, kaum Mu'tazilah berpendapat sama dengan pendapat golongan-golongan umat Islam lainnya. Kalaupun ada perbedaan, hanya dari segi pelaksanaannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.